Tidak mau. Ada nggak? Ukti Nora, Dinda Nora, kalau misalnya ada tetangga dikubur pada hari ketiga keluar dari kubur, tinggal nggak? Kalau dia keluar? Kabur lah, Kabur pocong. Bang Juma pocong yang kayak gitu, Bang Juma. Nah itu dia. Kalau di dalam itu begu ganjang. Kalau di Matius 12 dikatakan tanda untuk angkatan jahat. Bahaya ini, bom-bom, aduh cari mati bom-bom ini. Lebay, udahlah bom-bom, udah. Nggak usah terlalu ini besar kepala. Apa enggak itu? Afan Bang, apa enggak itu cara Allah di dalam Yohanes ya Bang? lebih mendekatkan kemenangan Bang? Itu dia makanya. Cuman masalahnya gini, sahabatku. Saya masih mengurut urutan pendeta kedua. Ini kan pendeta pertama. Pendeta kedua Lidara dan tema yang sama. Tema yang sama, yaitu loloskan dulu kitab sucinya, kitab yang dianggap suci, baru otak-atik yang lain. Kalau otak-atik yang lain, dindingnya di otak-atik, tapi ternyata pondasinya yang hancur, ya percuma aja kan? Mending pondasinya dulu. Apa itu? Sumber. Apa itu sumber? Kitab. Itu dulu yang menjadi patokan. Makanya saya nunggu apakah Lidara, apakah Edis, apakah Kiamat, apakah CP, atau siapapun, mari kita ke Superboy. Kita berdata di sana. Dan saya rasa kalau Superboy pertahankan kemudian caranya kemarin itu, semuanya akan terang-terangan kita buka. Gitu loh. Habis bom-bom suruh istirahat dulu di IGD dulu, impus entah 3 bulan ke depan sehat baru pulih kembali kan. Nah, siapa lagi berikutnya? Ayo angkat tangan. Apa, Edis kah? Atau siapa? Dengan tema ini yang dijagokan oleh mereka, Kiamat kah? Dengan tema ini. Ya, di situ kan bagus tuh, nggak ada yang bisa di-mute kecuali pelaksana yang mem-mute. Nah, itu baru. Kalau kita di komalnya kan hancur kita dibuat. Apalagi si Lidara ini informasinya dari bom-bom, dia mau buka kamera. Ya, cuman ada tapinya, pakai helm. Nah, ini dia bahaya juga pakai helm. Bagus kalau helmnya nggak kebalik. Nah, kalau kebalik percuma aja pun. Bang Zuma, kalau Edis TV itu nggak selevel lah sama Bang Zuma. Sama Bang Nandar aja kok KU terus kok. Gimana dia mau ngadepin suhu kan istilahnya. Masya Allah. Nggak level suci lah Allah segala puji. Iya. Kan Bang, Allah. kalau temanya mereka bilang kayak gitu, hantu itu, ya nggak perlu pakai dalil lah Bang bahasanya kan. Tuhan kan mati bilang, mati bangkit lagi apa namanya hantu ya. Itu jadi pegangan kita tuh Matius tadi 14:26 ya. Wah, aja saya ingat benar itu. Iya. 14:26. Kemudian Lukas 24:37. Catat Bang Blender, catat. Kalau mereka nantang temanya itu sama aku aja yuk, sama aku aja setengah jam aja. Aku apa pakai dalil, lu Tuhan kok kan mati apa namanya hantu nggak? Udah selesai. Udah panjang-panjang kita bahas. Betul. Aduh. Yang Kita cari Oten Bang. Ya silakan. Yang menjadi sasaran siar kita ini kan jemaat-jemaat awam yang selama ini hanya dicekoki doktrin dogma itu. Iya. Itu yang perempuan yang namanya Vira itu loh. Dia naik ke roomnya si Jul. Waalaikumsalam. Dia naik ke room si Jul, yang dia marah. Itu cuma kamu nggak ada menjawab. Kenapa ada di Al-Quran cuma 5 tulah katanya. Astagfirullah. Tadi ada di sini, beliau kesini tadi. Si Vira itu. Kayaknya sih dia yang tadi itu. Itu si Tanya Bang. Enggak, ada lagi. Yang cewek tadi siapa namanya? Si Tanya. Oh, beda orang ya? Ya beda, itu si Vira. Akhirnya dijelaskan yang dibahas itu berarti kritik teks, sudah lari dari jalur, kan gitu ya Bang ya. Ya lagian coba, apa kira-kira haknya mereka untuk membahas dan menyandingkan Al-Quran dengan kitabnya Yahudi? Sementara kitab itu bukan kitab mereka. Yang harusnya ribut
Yahudi dengan Islam. Sementara Yahudi tahu diri. Orang Yahudi tahu diri. Kenapa saya katakan orang Yahudi tahu diri? Tidak ada sanad dari Nabi Musa ke mereka. Ayo. Orang Yahudi tahu diri. Mereka nggak ada sanad. Mereka tak ada mata rantai pemberitaan Torah dari Nabi Musa ke Harun, Harun ke Yosua bin Nun, terus kemana? Kemana? Kemana perginya pemberitaan? Adakah yang menghafal? Adakah yang menuliskan? Gelap. Makanya saudara Yahudi dengan kita itu nggak pernah ribut tentang kitab. Gak pernah, mereka tahu. Tapi yang satu ini loh, ini loh, ya, pengikut Kristus ini loh, yang harus menyadari bahwa ternyata jangankan mereka, orang Yahudi saja itu tidak berani membahas tentang keotentikan kitab suci dengan umat Islam. Gak berani. Bagaimana tidak ada ratusan ayat dalam Al-Quran, ya ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna yubayinu, ya ayyuhal kitab, ya ahlul kitab. Seruan-seruan kepada mereka. Lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni, seruannya Nabi Musa kepada mereka. Itu orang-orang Yahudi, teman-teman kita, tidak berani kemudian. Tidak berani. Bukan tidak berani dalam arti kata nggak mau tanding congor, enggak. Karena mereka sadar mereka beragama karena ilmu. Umat Islam beriman karena ilmu. Ketika berbicara mengenai ilmu, berarti yang harus kita pertaruhkan di sini adalah kaidah-kaidah, bukan congor. Ilmu yang harus jadi acuan. Nah itu saudara-saudara. Nah makanya muncul pertanyaan, ini apa haknya saudara pengikut Kristus ini untuk menghantam Al-Quran menggunakan terjemahan kitabnya orang Yahudi? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Harus loloskan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, noise, Bang Waalaikumsalam Huda. warahmatullahi Bang Sony wabarakatuh. Coba kita ingat lagi teman-teman. Coba kita ingat lagi nih, orang-orang yang belajar tentang perbandingan agama, kita yang berapologet ini. Tentu kita selalu mengingat Matius 5 kan? Apa pesan Yesus di situ? Matius 5 nomor 20. Apa pesan Yesus? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan bisa masuk surga. Apa kisinya? Kemudian lihat di dalam Matius 23 nomor 1 nomor 2. Apa pesan Yesus kepada muridnya? Jangan kau ikuti ahli Taurat, jangan kau ikuti orang Farisi. Kok bisa? Kenapa guru? Mereka mengatakan tentang hukum Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Pertanyaannya, bedanya dengan pengikut Kristus apa? Bedanya dengan mereka apa? Sementara Yesus mengatakan jangan kau ikuti, berarti jangan mengikuti orang yang cuma mulutnya berkata Torah tapi tidak dipraktekkan. Gitu maksudnya. Nah, sedangkan di Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak masuk surga. Berarti hidup keagamaan yang lebih baik dari ahli Taurat adalah hidup keagamaan yang lebih terstruktur kemudian segala-galanya, baik hubungannya kepada Tuhan maupun hubungannya kepada sama manusia. Harus lebih sempurna, harus lebih baik dari ahli Taurat. Kalau tidak, tidak bisa masuk surga. Itu kata Yesus. Itu kata Yesus. Gimana dong? Nah sekarang orang Kristen lebih sempurna nggak hidup keagamaannya daripada ahli Taurat? Tidak. Bisa masuk surga nggak menurut Yesus? Tidak. Ya udah selesai. Tutup buku kita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang kepada Allah. Nah maka solusi satu-satunya hanya dinul Islam. Cuman itu. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, jangankan kemudian kita nih, jangankan kita yang orang Indonesia,
Jangankan kita, atau jangankan orang Kristen, ahli kitab yang dipilih oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menerangkan kemudian di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah di dalam surah Al-Maidah? Walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Mereka nih manusia-manusia yang dipilih oleh Allah, manusia-manusia yang dicintai oleh Allah pada masanya, pada zamannya, diutus beruntun beberapa nabi, diberi kitab, diberi ketetapan, dipilih. Bahkan Allah yang kita cintai mengatakan apa? Inni ma'akum. Mereka saja nih orang yang dicinta oleh Allah, pilihan Allah. Ketika kita mengetahui kemudian Nabi Muhammad diutus, akhirnya Allah mengatakan apa? Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Kalau orang yang dipilih Allah, orang yang diistimewakan Allah saja diminta untuk ikut kepada Nabi Muhammad, apatah lagi kita, apatah lagi mereka. Benar kan? Ada enggak Allah kemudian menorehkan memilih bangsa di luar daripada Bani Israel? Yang ada nih, pegangan orang-orang pengikut Kristus kan kitab perjanjian lama. Ada enggak di situ dipilih bangsa lain selain Bani Israel? Yang menjadi teguhan iman mereka, ada enggak? Ada. Islam pun mengaku itu. Al-Quran surah Al-Maidah. Allah memilih Bani Israel, mengangkat ke-12 raja di tengah-tengah mereka. Lalu pencipta langit dan bumi mengatakan apa? Ini ma'akum, aku Tuhan pencipta langit dan bumi bersama dengan Bani Israel. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW diutus, apa seruan Allah? Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, sungguh Rasulku, Nabi Muhammadku telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak hal pula yang dibiarkannya untuk dia tidak jelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya, yaitu dari Allah, yaitu Nabi Muhammad, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Apa kata Allah berikutnya? Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilad nuri biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itu wahai ahli kitab, dengan kitab itu wahai kaumnya Nabi Musa, Allah, aku memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaanku menuju kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu aku, Allah, akan mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinku, dan menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Subhanallah. Jangankan pengikut Kristus yang kita kenal dengan Kristen, jangankan ahli kitab yang punya kitab aja diminta untuk ikuti Islam pun. Jelas itu. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab mereka, apa yang tertulis? Kerajaan Allah akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan kemudian memperlihatkan buah-buah dari kerajaan itu. Akan diambil. Ada masa, kata Yesus, di mana kau tidak akan menyembah Allah, menyembah Tuhan Elohim, baik di gunung ini maupun di Yerusalem, akan diberikan kepada bangsa lain. Dan Yesus meneguhkan apa? Masih banyak lagi yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Akan tetapi ketika ia datangnya itu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, tentang keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Kenapa dunia harus diinsapkan dari dosa? Kenapa? Karena dunia sudah merebak penghalalan terhadap apa yang diharamkan oleh Tuhan. Maka Islam datang untuk merubah itu kembali. Itu dosa, itu haram, itu tak boleh. Tinggalkan, masuk ke dalam Islam. Karena di situ Allah menerangkan, yahdi bihillah. Dengan Al-Quran itu Allah memberikan kemudian kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah Nabi Muhammad itu adalah jalan keselamatan? Bacakan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 16. Baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah satu-satunya jalan terakhir menuju kepada jalan keselamatan. Tak ada yang lain. Bapak Sunan bisa bacakan untuk saya supaya saya dengar kah? Kalau beradab dulu ya, selesai dulu baru apa? Kalau tidak saya turunkan kamu, saya moderator sini.
Selesaikan dulu Bang, baru nanti lanjut dengan si Dery. Lanjut Bang. Kita mendengarkan kemudian dari materi-materi apologet Islam perbandingan agama. Apa yang dikatakan kemudian? Akulah jalan. Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Itu ucapan Yesus kepada siapa? Kepada seluruh umat manusia? No. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel yang menolak beliau, yang mengingkari kenabian beliau, yang mengingkari kerasulan beliau. Beliau kemudian berkhutbah di tengah-tengah mereka. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Itu ucapan Yesus untuk yang ada di Aule dalam bahasa Yunani. Aule itu halaman Yerusalem, di tengah-tengah Yerusalem, tempat beliau berdakwah. Aku jalan, aku kebenaran, aku hidup. Tidak ada yang sampai kepada Rabbus samawati wal ardh tanpa melalui aku. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Bukan ucapan Yesus kepada seluruh umat manusia, bukan. Ketika kemudian Nabi Muhammad yang datang, dia jalan untuk seluruh umat manusia. Yesus jalan untuk Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Domba yang hilang harus menjadikan aku, Yesus, sebagai jalan, kebenaran, dan hidup untuk sampai kepada Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu kata Yesus. Kalau kata Nabi Muhammad, beda lagi. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas. Untuk seluruh umat manusia. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Seruannya apa kemudian? Wahai seluruh anak keturunan Adam, kalau kau ingin dicintai pencipta langit dan bumi yang kau tempati ini, dosa-dosamu ingin dihapuskan oleh Tuhan yang menciptakanmu ini, fattabi'uni, maka ikutlah kepadaku, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang lain. Mau ikut ke Pak Bom-Bom, pegangannya perjanjian lama, perjanjian baru. Tidak ada legitimasi. Mau kemana? Ikut Pak Bom-Bom, tidak ada pengutus. Yang mengutus beliau membawa 2 kitab, tak ada legitimasi. Bahkan Yesus sedikit pun tak ada legitimasi terhadap perjanjian baru. Catat itu saudara-saudaraku Kristen, catat. Yesus tidak mengenal buku Lukas, buku Markus, buku Matius, Roma, Galatia, Filipi, Efesus, Filemon. Yesus tak mengenal buku-buku itu. Subhanallah. Kalau Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablikum la'allakum. Jelas itu, jelas. Subhanallah. Jadi kalau kita berbicara mengenai keselamatan, jalan keselamatan, yang jalan kemarin itu udah buntu, karena itu hanya untuk Bani Israel. Jalan untuk seluruh manusia, kita dari seluruh suku yang ada di atas muka bumi ini, tak lain dan tak bukan hanya dinul Islam, Al-Quranul Karim. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam wa yukhriju juhum minaz zulumati ila nuri biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Tak ada jalan yang lain. Kita mau ke masjid, ada perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Kita mau ke gereja, mana perintahnya? Kita mau menyembah kepada Allah, ada perintahnya, innani anallah la ilaha illa ana wa'budni, ada perintah. Kita mau menyembah Yesus, tak ada perintahnya. Kita mau beriman kepada Al-Quran, ada perintahnya, yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biizni. Ada perintahnya. Kita mau beriman kepada Bible, mana perintahnya? Denara. Tak ada perintah. Sedangkan hidup yang lebih baik, syarat untuk masuk surga harus
kehidupan keagamaannya harus lebih baik dari ahli Taurat. Bagaimana mau lebih baik dari ahli Taurat? Uang kitabnya diambil secara tidak sah. Gimana? Bagaimana mau hidup lebih baik? Kitabnya orang diambil, terjemahannya dipakai. Dasarnya apa, Cak Ayu? Tak ada dasarnya. Apakah Anda berharap lebih baik kehidupan keagamaanmu dengan mengambil kitabnya orang? Enggak. Kenapa? Karena item-item yang muncul di dalamnya hanya mengikat Bani Israel saja, sementara Anda bukan Bani siapapun dari ke-12 suku Bani Israel. Ayo. Mazmur 147, 19, 20. Aturanku yang datang kepada Yakub, aku berikan kepada Bani Israel, dan tidak kuberikan kepada bangsa lain. Mau kemana kita? Mau kemana? Mau pakai kitab itu, sementara itu hukum-hukum untuk Bani Israel dan tidak berlaku untuk bangsa lain. Seibarat orang kena penyakit panu yang diminum kombantren, tidak sembuh, Cak Ayu. Tidak sembuh. Gimana mau sembuh? Panu yang diminum kombantrin, tidak sembuh. Seibarat mau selamat, mau selamat nih, tapi yang dipakai racun. Gimana cerita itu? Seibarat mau pergi ke Jakarta, tapi dia harus tiba hari ini juga. Tapi yang dilakukan, minum obat CTM 1 papan, tidur, mati, mabok, nggak nyampe ke Jakarta. Cuman menghayal, berangan-angan aja. Tapi tidak pernah sampai ke sana. Kenapa? Kendaraan yang dia pakai itu kendaraan yang bukan legalitas, tak ada legalitas untuk mereka. Ini yang perlu dipahami, saudara-saudara yang saya kasih. Bukan mengajarin, tetapi hanya sekedar mengingatkan. Jalan satu-satunya di penghujung kehidupan anak keturunan Adam alaihissalam, satu-satunya hanyalah Islam, hanyalah Al-Quran. Tak ada yang lain. Kalau ada yang membantai ini, silakan. Mari kita diskusi. Silakan diambil alih teman-teman sekalian. Saya sapa dulu, izin Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Islam Bang. Saya Ahmad itu apa? Oh ya itu. Ada yang mau sampaikan toh? Ada. Tadi saya simak diskusi Romo Aldo dengan umat Islam ya, di atas komal Islam. Pernyataan Romo Aldo mengatakan bila kata atau huruf Allah telah direvisi dari Bible, maka umat Islam akan diam dan tak mau lagi berdebat dengan Kristen. Apakah itu benar, Bang Juma? Perintah Allah, innal ladina amanu yukatiluna fi sabilillah wal ladina kafaru yukatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi iblis itu ketika dia kalah dari sisi kanan, ngambil kiri. Ketika kalah di kiri, ngambil depan. Ketika kalah depan, dia ngambil belakang. Tak akan pernah berhenti. Nah sekarang kita sebagai pejuang, apakah berhenti? Enggak. Kenapa? Musuh Allah akan menggunakan trik dan cara apapun untuk menyesatkan dan menggerus anak Adam masuk ke dalam neraka bersama-sama dengan mereka. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yukassirun. Mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Itu. Jadi kalau dia sudah tidak menggunakan kata Allah, pasti muncul metode baru. Pasti muncul trik lain yang mereka akan gunakan. Itu nggak mungkin tidak. Karena itu sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam pengajaran Al-Qur'an yang kita pahami. Apa kata Allah kemudian? Ketika kita mendengarkan Islam mengajarkan kepada kita bahwasanya
kehidupan manusia di atas muka bumi ini akan senantiasa teriring dengan perjalanan iblis yang senantiasa menggoda kita sebagai hamba Allah. Apakah kita akan berhenti untuk menyampaikan kebenaran hanya gara-gara mereka sudah mengganti nama Allah? Enggak. Tetap saja kita harus memiliki metode dakwah untuk kemudian menghalau umat Islam dan generasi Islam dari penyesatan. Karena mereka tidak akan pernah berhenti. Mereka tidak akan pernah mengatakan, kami sudah tidak menggunakan nama Allah, maka kami tidak lagi menyesatkan. Enggak. Mereka akan senantiasa kemudian mencari cara untuk menjerumuskan kita sebagai manusia, sebagai umat Islam maksud saya. Itu udah pasti itu. Jadi kalau mereka mengatakan kami akan menggunakan nama Tuhan kami, saya sanksi. Kenapa? Karena Islam sudah diajarkan kemudian bagaimana iblis itu akan menyesatkan manusia. Saya bacakan dalil sebagai rujukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum ma'firatan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji, kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah maha luas, maha mengetahui. Ini poin pertama. Yang kedua, wa may ya'shu an zikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang maha pengasih, yaitu Al-Quran, apa kata Allah? Kami biarkan iblis menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Kalau iblis dijadikan teman, dijadikan sebagai karib oleh orang yang jauh dari Quran, maka apa kata Al-Quran? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Mereka karibnya iblis tidak akan berhenti membantu iblis di dalam mendurhakai Tuhan, dan mereka akan selalu berkongkol untuk menyesatkan manusia. Maka apa kata Allah? Wa imma yanzagannak minasyaitan nazgun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia maha mendengar, maha mengetahui. Bagaimana cara kita berlindung? Tanamkan kemudian akidah kepada generasi berikutnya. Tanamkan pemahaman perbandingan agama kepada generasi berikutnya. Tanamkan semangat untuk mempelajari tentang ilmu perbandingan Islam. Dan tanamkan kemudian jiwa satria agar mereka ingin membela dinul Islam dengan memahami Al-Quran dan juga kitab sebagai senjata yang digunakan oleh orang-orang untuk melumpuhkan dan mendangkalkan akidah umat Islam. Itu kata Allah. Wa imma yanzaganna minasyaitan nazgun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Berlindung kepada Allah dengan cara apa? Pelajari, kaji, tadabburi Al-Quran dengan semangat membela akidah Islam. Sekira begitu, Bung. Thank you. Ya, sebelum saya turun, terima kasih Bang Juma. Ya, sebelum saya turun, saya ingin Bang Juma tetap menyuarakan bahwasanya kami butuh bantuan umat Islam, ya terlebih kami yang mualaf, agar kiranya generasi kami ke depan bisa belajar mengenal ya, atau menuntut bagi orang-orang Kristen menghadirkan original teks Bible mereka. Kalau itu sudah mereka hadirkan, ya insya Allah mungkin kami sebagian ya mualaf ini akan diam, terlebih kami mualaf dari Kristen ini ya Bang Juma. Ya terima kasih. Masya Allah, Masya Allah. Atas partisipasinya dan dukungannya Bang Juma. Ya, sama Bang. Terima kasih. Ya saudariku, saya izin turun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Tadi mana yang kayak bodat itu? Turun dia. Walah. Nggak tahan dia. Ya, user. Selamat malam. User. Kecilkan dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Nda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Mbak Nadia, Bunda Mila, dan semuanya. Bang Blender. Lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh, Bun. Waalaikumsalam. User, Islam Kristen. Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami naikkan dulu yang Kristen ya, Bang. Dari tadi Islam terus yang naik, Bang. Oke, terima kasih, Bang. Apologet Islam nih, dari Malaysia. Amin. Salam dari Indonesia. Oke. Yang naik tolong Kristen ya. Kita diskusi, jangan keluarkan dulu bahasa kasihnya. Aduh. Filter Surya. Surya. Oh, alah. Berbahasa apa pula dari situ? Musik. Yang naik tolong Kristen. Tom Saparan. Ya, selamat pagi, Bang. Kristen ya, Bang? Selamat pagi. Kristen, Bang? Ya, Kristen. Alhamdulillah. Bang Zuma, monitor. Yang di bawah tolong tap-tap layar ya. Yang di bawah tap-tap layar. Jangan lupa di tap-tap layarnya. Bang Zuma, ini ada saudara kita. Ya, silakan, Bang. Iya, silakan, Bang Tom. Iya, tadi oke, saya mendengarkan narasi tadi. Ya, apa? Jangan bawa-bawa apa kasih ya, kasih. Ya, silakan, Bang. Maksudnya jangan bawa kasih tapi pas naik kelonjotan panas, mulutnya kasar gitu loh, Bang. Iya, maaf kalau data saya Bang Tom ya. Ya nggak apa-apa, Bang. Kita sama-sama silakan, belajar. saudara. Silakan. Ini, Lanjut, Bang. kalau bagi kami orang Kristen, ya inti dari ajaran kami kasih. Saya tidak akan menjadi Kristen jikalau kasih itu tidak ada. Dan itulah tujuan dari Allah. Firman Allah yang inkarnasi jadi firman. Untuk menyatakan kasih itu kepada umat manusia. Jadi tanpa kasih atau tanpa Allah, tanpa firman Allah nujul dalam daging menjadi Yesus, ya kami orang Kristen tidak akan ada agama itu. Jadi kalau kasih, ya itulah intisari daripada iman Kristen. Teman-teman Muslim, ya kita ini saudara sebangsa setanah air. Jadi kalau saya biasa masuk di komal-komal, tapi terus terang, saya tidak pernah menghina-hina, fitnah. Saya sampaikan apa yang ada di pikiran saya. Jadi demikian juga kalau saya tidak bisa menjawab, ya saya akan katakan, oke, saya tidak bisa menjawab. Nah itu aja, Pak. Silakan, Pak Suma. Baik. Jadi kami pun mendengarkan ini adem di hati. Kristen agama kasih. Karena kasih itu kalau di dalam pemahaman kami sebagai orang Islam disebutkan dengan Ar-Rahman. Alhamdulillah di Al-Quran itu ada surah Ar-Rahman, surah kasih sayang. Sedangkan kalau saya belajar di Kristen, ayat atau dalih tentang kasih itu kalau nggak salah hanya ada sekitar 3 atau 4. Tidak seimbang dengan perintah membunuh di dalamnya. Bunuhlah, 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 bunuh, bunuh, bunuh dan bunuh. Nah sekarang kalau kita berbicara mengenai kasih, satu implementasi yang harus kemudian didudukkan pada perkara yang baik. 1 Yohanes 2:15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada di dalam orang tersebut. Saya ulang,
1 Yohanes 5 nomor 12. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada di dalam orang tersebut. Jadi ini larangan untuk mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Mungkin saya, Bang Suma, salah tafsir. Mungkin Bang Suma salah makna. Mungkin Bang Suma salah pemahaman. Keliru Bang Suma mendalami dalih tersebut. Tapi saya ingin bertanya kepada saudara, bukankah kasih itu adalah saling menyayangi satu sama lain? Menyayangi bukan hanya sebatas kehidupan dunia, tetapi menyayangi sampai anak turunan kita bisa masuk ke dalam surga. Apa betul, saudara? Kasih sayang itu adalah bukan hanya sebatas dunia, tetapi kita harus menyelamatkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, agar mereka bisa masuk surga. Betul? Iya, betul. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sepakat kita. Begini Bang Sumaya. Sabar. Saya belum masuk ke poinnya. Silakan. Ya, 1 menit paling lama. Saudara, saya dan kita semua sepakat. Yang disebut kasih kepada manusia adalah menginginkan keselamatan anak cucu kita. Anak utamanya, istri utamanya, orang-orang terdekat kita utamanya. Itu dulu. Percuma kita kasih kepada tetangga, kepada orang lain, kalau kita tidak kasih kepada darah daging kita sendiri. Mari kita lihat, kita buktikan ini. Apakah Kristen mampu kemudian merealisasikan kasih itu dalam kehidupannya? Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 19. Dengarkan pelan-pelan. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan menghilangkan kepada anaknya, istrinya, keluarganya, orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Pertanyaan saya kepada saudara, mana kasih saudara ketika saudara mengajak anak darah daging Anda menyembah kepada makhluk bernama Yesus? Bukankah Taurat mengajarkan menyembah hanya kepada Dia pencipta langit dan bumi? Kenapa Anda begitu anak Anda besar, Anda justru mengajarkan ke gereja menyembah kepada makhluk yang bernama Kristus? Mana kasih itu? Buktikan. Buktikan kepada saya. Katanya Anda kasih kepada anak Anda. Dalil Yesus, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat. Hukum Tauratnya mengatakan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Kristen membuat ilah baru bernama anak Maria yang mereka gelari dengan Kristus. Pertanyaan saya, mana kasih yang Anda gaungkan tadi? Silakan. Oke, ya, terima kasih. Dikatakan tadi kasih kepada sesama dan kasih kepada dunia. Saya fokus di kasih kepada dunia ini. Kasih kepada dunia artinya bahwa apa? Kita harus menghilangkan kedagingan kita. Kita harus menjauhkan kedagingan kita dari hal-hal duniawi. Itu maksudnya. Kemudian kedua, kasih. Saya sudah katakan tadi bahwa inti daripada ajaran Kristen adalah kasih. Kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kedua adalah kasihilah musuhmu. Ini saya rasa ini paling inti. Jadi saudara, kita berbicara masalah kasih. Iya, lanjut. Karena saya katakan bahwa itulah inti daripada ajaran Kristen adalah kasih kepada sesama. Anda tadi kan menyinggung tentang kasih. Apa kasih dengan dunia ini? Dunia ini kan memang harus karena kita kan tidak luput dari keinginan daging. Itu yang dibenci. Karena kadangkala Pak, banyak keinginan daging itulah yang merusak kita. Itu Pak. Oke, saudara, boleh saya bernarasi, boleh? Boleh ya? Silakan. Oke, makasih. Silakan. Ketika Anda berbicara mengasihi daging, atau kemudian apa ini daging? Justru Anda sudah mengikuti semua nafsu daging. Tidak ada lagi sunat daging. Tidak ada sunat hati di dalam keyakinan saudara. Apa yang Anda mau makan, Anda makan.
Berarti Anda tidak lagi kemudian mengubur daging, keinginan daging. Anda mengikuti semua keinginan daging Anda. Mau makan ini boleh, mau makan itu boleh, mau makan ini boleh, mau makan apapun boleh. Itu artinya Anda tidak memenjarakan kemudian keinginan daging, malah Anda memperturutkan. Apa bedanya dengan bisikan setan yang datang kepada Adam? Adam, jangan kau mau diatur tentang makanan. Makan semua. Yang mau kau makan, makan semua. Semua halal. Apa bedanya dengan Kristen hari ini? Ingat saudara, yang disebut kasih itu adalah menyayangi. Menyayangi bukan hanya sebatas dunia, tetapi menyayangi dalam kehidupan yang kekal kelak. Itu yang lebih pokok. Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, maka dia dan mengajarkan kepada orang lain, kepada anaknya dan seterusnya, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Sekarang hukum Taurat itu salah satunya adalah jangan menyembah kepada ilah lain, jangan makan babi, jangan kau kotori kudusnya hari Sabat. Apakah Kristen menjaga itu? Tidak. Mana kasihnya kalau begitu? Sedangkan Tuhan mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, maka sekarang hai orang-orang Israel, dengarlah ketetapan, dengarlah peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup. Supaya kamu hidup, maka kamu harus melakukan segala ketetapan, peraturan yang kuajarkan kepadamu. Lalu kemudian dikatakan apa? Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi apa yang kuperintahkan kepadamu. Dengan demikian kamu berpegang teguh kepada perintah Tuhan Elohimmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Elohim telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Lalu Tuhan mengatakan apa? Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktunya mendengarkan segala ketetapan ini. Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Tuhan yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Elohim yang setiap kali memanggil kepada Bani Israel. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Maka waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Jangan kau jatuh cinta kepada babi, jangan kau jatuh cinta kepada anjing, jangan kau jatuh cinta kepada makanan-makanan yang diharamkan, supaya jangan semua itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu, beritahukanlah kepada cucu-cucumu, beritahukanlah kepada cicit-cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Elohim, waktu Tuhan berfirman kepadamu, suruhlah bangsa itu berkumpul kepada aku, maka aku akan memberi mereka pendengaran segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama-lamanya. Jadi hukum Taurat menurut Yesus harus diajarkan kepada anak, harus kepada cucu, kepada cicit, jangan dirubah. Sekarang saya pertanyaan kembali, mana kasih saudara ketika Anda menjadi Kristen? Anak Anda yang tak tahu apa-apa, tak mengerti apa-apa, Anda ajar mereka makan babi, Anda ajar mereka makan anjing, Anda ajar mereka kemudian menyembah kepada Kristus yang sama sekali tidak ada perintahnya di dalam hukum Tuhan untuk menyembahnya. Mana kasih itu? Bukankah dikatakan oleh Yesus, barang siapa yang meniadakan, barang siapa yang mengajarkan menyembah kepada selain Elohim, maka dia akan menempati tempat terendah dalam kerajaan langit, alias neraka. Mana kasih yang Anda gaungkan tadi? Di mana kasih itu? Silakan. Oke Pak, ya. Ya tadi Pak Suma katakan, ya kami orang Kristen menyembah apa? Menyembah manusia. Kristus. Yes. Kristus ya. Atau menyembah berapa? Banyak Allah ya. Allah lain tadi. Ya. Nah saya Pak, sebagai orang Kristen, kalau saya menyembah banyak Tuhan atau lebih dari satu, ya saya tidak akan menjadi Kristen Pak. Tetapi dasar keyakinan saya menyembah hanya satu Allah, yang Esa.
yang telah menyatakan firman-Nya menjadi daging, yaitu Yesus adalah Tuhan. Itu yang saya yakini, dan itulah Tuhan saya, penguasa saya. Kemudian yang ketiga, oleh Roh Kudus. Roh Kudus memampukan saya, Pak, untuk hidup kudus, hidup di hadapan Tuhan, menuntun dan menyertai saya. Misalnya, Pak, Roh Kudus, saya mau mencuri, saya mau berzina, ataukah saya mau dengan istri orang. Itulah yang menolong saya, menegur saya. Dan oleh Roh Kudus saya bisa hidup suci, hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, itu Bang Suma. Kemudian apa tadi yang terakhir? Apa tadi yang terakhir, Bang Suma? Iya, Anda menyembah Kristus. Menyembah Kristus. Memang ada perintah menyembah Kristus. Ya, silakan. Menyembah Allah, Pak. Menyembah Allah sama dengan menyembah Kristus, karena Yesus Kristus adalah pribadi kedua dari Allah. Ini. Firman Allah, Pak, yang dalam wujud manusia. Dan itu tadi saya sudah narasikan tadi. Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, mengambil rupa manusia atau dalam daging untuk menyatakan kasih. Makanya saya katakan bahwa inti dari ajaran kasih, itulah inti dari ajaran kasih adalah itu yang kami imani, itu yang saya imani. Dia mengorbankan dirinya, Pak. Tidak ada manusia yang mengorbankan dirinya bahkan mati di atas kayu salib hanya karena kasih yang tak Pak terhingga. Eko, bening lah. Terima kasih, Pak Suma. Shalom, Pak Suma. Saya mau turun, saya mau kerja, Pak. Oh iya, silakan. Ya, Bang Tom, sebelum turun saya mau tanya, Bang Tom, boleh Bang Tom saya mau tanya? Oh, udah turun. Al-Quran menjelaskan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu yang memberikan janji-janji kepada orang-orang kafir, dan setan itu yang membangkitkan angan-angan kosong orang-orang kafir. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Coba kita dengarkan ucapan tadi saudara kita yang tadi itu. Ngeri kali. Coba berbicara mengenai kasih. Apa yang dihantamkan kemudian argumentasi terakhir? Elohim, Tuhan, turun menjadi manusia untuk menjadi korban penebus dosa manusia. Dengan kasihnya dia korbankan. Apa ini? Inilah yang diterangkan Al-Quranul Karim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan yang membangkitkan angan-angan kosong mereka. Iblis yang menjanjikan tipuan-tipuan kepada mereka. Apa buktinya? Baca Matius 7, 22-23. Itu endingnya. Bukti bahwa mereka ditipu oleh iblis, baca Matius 7, 22-23. Itu endingnya. Silakan teman-teman dilanjutkan. Ya, Kori, tadi kan saya sudah tolak nih permintaan naiknya karena saya tahu mungkin ada muslim. Tapi minta lagi. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum Kita di sini diskusi, Bang. Ya, waalaikumsalam. Kita di sini diskusi loh, Bang. Maaf, Nara, saya ini izin sebentar karena ini tadi berkaitan dengan pembangunan sekolah yang akan dilaksanakan sama Bang Zuma. Silakan. Bang Zuma, mohon izin, saya mungkin confirm dulu, Bang Zuma. Ini untuk sekolahnya tingkat apa ya, Bang Zuma ya? SMP SMA, Bang. Oh, SMP SMA, oke. Ini mohon izin, Bang Zuma, saya mungkin nggak bisa sumbang secara material gitu ya, secara uang, tapi insya Allah kodrat saya saat ini sebagai dosen, Bang Zuma. Tapi nanti ya, Masya Allah. Karena tadi Bang Zuma juga ingin mengangkat IT di sana gitu ya. Insya Allah nanti saya coba sumbang juga aplikasi. Saya alhamdulillah ini sudah develop aplikasi untuk hadis. Nah, nanti Allahu Akbar, Masya Allah. Ke sana. Dan nanti kalau untuk kurikulum IT, insya Allah nanti saya bisa juga bantu untuk buatkan. Dan nanti kalau Alhamdulillah perlu untuk diajarkan mungkin ya ke para tenaga pengajar di sana, nanti insya Allah saya bisa lakukan. Itu mungkin Bang Zuma. Ya, Masya Allah. Mungkin insya Allah kalau ini saya alhamdulillah sekarang sudah terhubung dengan Kang Yan di API Pusat, Bang Zuma.
Nanti mungkin saya akan sampaikan juga ke beliau. Silakan Bang, silakan. Ya, itu Burunda, saya tambahin sedikit. Bang Rio Bang Rio ini sudah bekerja sama Kodondi, hak paten dia untuk apa kemarin Bang Rio? Alat untuk debat, timer untuk debat. Ya, saya waktu itu sempat sumbangkan Bang Zuma. Kalau Bang Zuma mau berdebat secara offline, insya Allah saya akan sumbangkan juga alat timer untuk debat Bang Zuma. Dia yang menciptakan itu. Allah. Ya, sudah kami sudah saya iniin sama Kodondi, Alhamdulillah, Masya Allah. Iya bang, kita tinggal tunggu penggawa-penggawa kita turun tangan untuk menyelesaikan PR supaya sekolah ini bisa benar-benar terrealisasi segera gitu. Ya, siap Bang Zuma. Ya, karena kalau saya lihat ini Masya Allah kan nanti untuk taraf internasional ya Bang Zuma, mungkin nanti Bunda Mila juga bisa kasih insight terkait misalnya kalau di Amerika apa ya Bunda ya, Cambridge. I do my best ya. Cambridge, I do my best Bang Zuma. Nah, itu misalnya kita bisa bantu ini juga Bang Zuma. Baik. Mungkin itu, mohon maaf ini sekali lagi Bunda Nora, saya dari tadi izin naik, mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa Bang. Karena kita kan di sini memang room diskusi. Iya. Oke. Oh iya Bunda Mila, sekali mungkin ini sedikit Bunda Mila, nanti mohon dicek juga DM ya Bunda Mila. Saya kirim nomor WA. Iya. Karena Bunda Mila kan. Ya, saya belum sempat lihat, maaf sekali nih, kita kan beda waktu Ya. Nanti saya pasti cek. Insyaallah. Semoga lancar ya Bang, ya, kita doakan Bang ya. Amin. Hatur nuhun semuanya. Terima kasih. Saya mohon turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang pintar Bang Zuma. Siap, Masya Allah. Wah itu tadi, yang Oten tadi, nampak kali setiap minggu dia ke gereja itu. Setiap minggu ke gereja, nggak pernah lepas. Kenapa aku bilang? Itu kan bahasa-bahasa pendeta yang disampaikan kemari, ya kan? Inilah daging lah kemana semua. Bahasa-bahasa pendeta disampaikannya ke kita. Yang dia sendiri pun nggak paham. Aku pun pening tadi tahapan hidupnya. Orang bicara Taurat kok ke daging. Apalah, ten pun sakit kepala, ya kan? Bicara Taurat kok ke daging, itulah. Jadi bolehkah kita menyimpulkan ya teman-teman ya, setelah kita melihat hasil diskusi Oten ini, kira-kira boleh nggak kita menyimpulkan kalau Tuhannya Oten itu bapak-bapak gereja atau pendeta? Boleh nggak kira-kira? Ya kan? Ya kan bapak-bapak gereja, pendeta? Jangan, boleh nggak? Boleh.